Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi yang kebetulan berada di kelas Dirosah Turos, kelas Ula. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga nanti yang lain menyusul, baru 29 mahasiswa. Untuk mengawali perkuliahan Dirosah Turos pada pagi hari ini sebagaimana biasanya, mari sama-sama saya mengajak seluruh mahasiswa untuk membaca Fatihah tabarukan. Hadiahnya kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, khususnya kepada mu'allif kitab yang hari ini kita kaji sampai 1 semester. Semoga kita mendapat keberkahan, kemanfaatan, kebaikan untuk kita bersama. Fatihah yang terakhir kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan, keberkahan, kemanfaatan, memudahkan urusan kita untuk menggapai cita-cita. Amin Allahumma amin. Ala hadhi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik saudara, kita mulai melanjutkan fasal yang kemarin. Kalau kemarin kita berbicara tentang rukun Islam ya, di fasal pertama setelah muqaddimah, hari ini kita berbicara tentang rukun iman ya, di fasal lanjutannya. Disiapkan kitabnya, bisa diabsai, bisa dimanai atau bisa diharokati, nanti dipahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Fi bayani jami'i ma wajaba bil imanu wal barahin adalah ala haqiqatil iman. Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib diimani dan dalil-dalilnya yang menunjukkan terkait kebenaran keimanan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang rukun iman, hal-hal yang wajib diimani beserta ketentuan-ketentuannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman. Pelan-pelan saja karena kemarin ada masukan harus pelan-pelan Pak, begitu ya. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman. Sitatun iku 6. Antuk mina suwijine yen to iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wa bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhir lan percaya utawa iman kelawan dina akhir. Wa bil yaumil akhir lan iman to percaya kelawan dina
akhir. Wabil qadari lan percaya iman kelawan ketentuane Gusti Allah. Wabil qadari lan percaya utawa iman kelawan ketentuane Gusti Allah, khairihi hiya apike qadar, wa syarrihi lan olone qadar, minallahi ta'ala sangking Allah ta'ala hale madur sapa Gusti Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi kalau membaca pelan-pelan saudara sambil memahami, menghayati begitu ya, sambil belajar bersama. Pasal ini menjelaskan tentang iman atau rukun iman. Iman kemarin didefinisikan atau bukan kemarin ya. Jadi iman dalam syarahnya dijelaskan at-tasdiqul huwa tasdiqul qalbi yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalik. Fal imanu lughatan mutlaqun at-tasdiq. Jadi iman itu secara bahasa percaya. Secara bahasa percaya. Saya mempercayaimu, berarti aku iman kepadamu. Saya percaya iman kepada Allah, berarti saya percaya kepada Allah. Itu secara bahasa. Nah, iman secara syarak, artinya secara istilah fikih, secara syarak dijelaskan at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minatin bidzururah. Iman secara syarak adalah membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama secara pasti. Jadi mempercayai sepenuhnya apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa yang dibawa Kanjeng Nabi itu adalah pesan atau risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi itu ya banyak sekali ya. Nah, itu iman. Nah, iman di sini didefinisikan bahwa ada 6 rukun. Ada 6 rukun. Ada 6 rukun iman. Ya, kalau saya kira kalau teman-teman yang kemarin saya sampaikan bahwa Anda semua mesti sudah paham, sudah ngerti hitungan rukun iman gitu. Entah ketika Anda TPQ atau ketika Anda itu belajar sama guru ustadz Anda, tetapi kan mungkin belum pernah lihat sumbernya kan begitu ya. Kayak kemarin saya menyampaikan rukun Islam. Anda mungkin pemahaman rukun Islam, pernah belajar Pak, dari mana waktu TK Pak, tepuk rukun Islam, kira-kira begitu ya. Nah, ini ada 6. Yang pertama adalah, yang pertama mempercayai atau percaya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya percaya kepada Allah adalah mengiktikodi, meyakini, di sini jelaskan di syarahnya, mengiktikodi atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maujudun qadimun baqun mukhaliful hawadis, bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu qadim. Itu percaya kepada Allah. Secara lebih dalam lagi, mempercayai bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Allah itu mempunyai kesempurnaan yang luar biasa. Allah itu maha segala maha. Nah, itu konteks yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jadi kalau lebih dalam lagi, Allah itu mempunyai sifat wajib, Allah mempunyai sifat muhal, Allah mempunyai sifat jaiz, begitu ya. Itu iman, mempercayai adanya Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah tidak cukup kemudian Allah itu ada loh, tidak. Tapi ada implikasi atas kepercayaan kita yakini. Nah, secara lebih dalam lagi kita meyakini Allah itu ada, kemudian melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempercayai atau iman kepada malaikat Gusti Allah.
Gambarannya bagaimana Pak beriman kepada malaikat itu? Gambarannya adalah bi anta taqid annahum ajsamun nuraniyah latifah laisu dzukuran wala inathan. Jadi meyakini bahwa ada malaikat. Malaikat adalah jisim atau makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, yang tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Percaya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Itu sifat malaikat. Malaikat tidak pernah bangkang seperti kita. Manusia itu kan beda dengan malaikat ya. Dari komposisinya berbeda. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, itu beda komposisinya. Dan sifatnya berbeda. Kalau malaikat sifatnya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya itu luar biasa gitu. Maka ada istilah begini, ada orang baik sampai dijuluki sebagai si hati malaikat. Nah, artinya apa? Orang yang sing baiknya itu nggak ketulungan kira begitu. Saking baiknya laksana malaikat, nah gitu. Karena malaikat nggak pernah ingkar, nggak pernah ingkar janji, nggak pernah berbohong, nggak pernah dusta, nggak pernah, pokoknya apa kata Allah dilakukan dan baik semua itu malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak punya anak, tidak tidur. Nah, itu malaikat. Sifat-sifatnya seperti yang kita yakini. Wala taktubu amalahum li'annahumul kutab. Malaikat tidak ditulis amalnya. Karena malaikat tidak tulis amal, tidak ditulis amalnya. Nah, itu sifat malaikat. Nah, malaikat itu besok saudara dijelaskan wa yusyaruna ma'al jinni wal insi yashfa'una fi aswati bani Adam. Jadi malaikat itu besok juga akan digiring, dia masyar bersama dengan jin-jin dan manusia. Tetapi memang berbeda tingkatan antara manusia, jin dan malaikat, melihat komposisinya berbeda. Nah, malaikat ini diterangkan di sini saudara. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali ya. Kalau malaikat yang kita ketahui itu ada berapa? Yang kita yakini sejak kecil, yang kita tahu ada 10. Tapi sesungguhnya jumlah malaikat itu ribuan. Jumlahnya tidak terkira jumlahnya. Ini saya bacakan, ada di keterangan di syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu mana malaikat. Qala ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kalau malaikat yang kita ketahui itu ada 10 ya, ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dengan tugas masing-masing. Ya. Dan malaikat ini mempunyai makom atau mempunyai derajat yang berbeda-beda. Misalkan dijelaskan, qala Ahmad Al-Qalyubi menjelaskan wa'lam anna Jibril afdhulul malaikah mutlaqan. Di antara malaikat-malaikat yang paling utama menurut keterangan Imam Ahmad Qalyubi itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Israfil. Nah, itu keterangan-keterangan dari beberapa para ulama. Qala ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun tugasnya jelas, itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya orang dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Itu keterangan yang familiar, yang umum disampaikan oleh para ulama, di sini juga ada. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah wa kutubihi. Percaya dan mengimani akan kalamullah. Artinya kalamullah al-munazzal ala rasuli alaihi wassalatu wassalam. Kita mempercayai akan firman Allah, yang firman Allah itu diturunkan kepada para utusan Allah.
utusan Allah itu yang dipilih oleh Allah begitu ya. Yang familiar yang kita ketahui ada 4 kitab-kitab Allah. Yang kitab-kitab Allah ini diberikan kepada Rasul atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Dan percaya kepada utusan-utusan Allah. Utusan Allah ini maksudnya percaya adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai utusan yang telah dipilih, tugasnya membawa risalah atau membawa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, rasul-rasul ini adalah wahum afdhalul ibadallah. Rasul-rasul Allah ini adalah orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini seperti apa Pak Ali? Meyakini bahwa kita Allah Ta'ala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus utusan rijalan, laki-laki, maka rasul itu laki-laki semua. La ya'lam wa tadum ilallah. Jumlahnya memang sangat banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul banyak sejak zaman dulu sampai sekarang, dipungkasi, ditutup dengan wa khatamuhum, yang ditutup diakhiri nabi terakhir yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diakhiri, ditutup, dipungkasi oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya itu banyak sekali ya. Jumlahnya itu banyak sekali, ratusan ribu, tetapi memang amin. Nah, itu rukun iman ya, ada 6 tadi. Jadi sebagai orang beriman itu harus kita yakini sebagai pondasi kita, memperkokoh sebagai orang yang beriman. Faslun hadza faslun. Nah, kita sudah bahas rukun iman, sekarang masuk kepada fasal berikutnya. Faslun hadza faslun. Utawi iki kuwana fasal suwiji fi bayani miftahil jannati. Ini menjelaskan tentang kunci surga. Anda mendengar ya, mungkin pujian-pujian di kampung Anda, miftahul jannah, la ilaha illallah, itu ada dasarnya. Nah, di sini ini fasal ini menjelaskan begini. Fi bayani miftahil jannati wa hiya kalimat tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatul najat. Waqad dzakara fil Qur'an waqad dzukirat fil Qur'ani fi sab'ati wa thalathina mawdi'an. Kunci surga, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat penyelamat. Qala al-musannif ta'ala makna la ilaha illallah utawi maknane la ilaha illallah. La ilaha iku ora ana pangeran kan hak disembah ing dalem wujude illallah kejaba Gusti Allah. La ilaha ora ana pangeran kan hak disembah ing dalem wujude illallah kejaba Gusti Allah. La ma'buda ora ana pangeran kang hak disembah bihakin kelawan hak fil wujudi ilallah kejaba Gusti Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah itu, tak ulangi lagi, makna la ilaha illallah utawi maknanya la ilaha illallah muncul di perilakunya sehingga memunculkan sifat taat kepada Allah, menjauhi semua larangan Allah. Lah orang-orang seperti ini kan nanti endingnya kemana ya? Ke surga kan gitu. Itu berpikirnya seperti itu gitu ya. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid darani amin ya rabbal alamin. Nah, itu terkait dengan makna la ilaha illallah. Qala rahimallahu ta'ala. Nah, ini masuk kepada fasal berikutnya. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki kuwana fasal suwiji. Sudah bahas rukun iman, bahas fasal tentang makna la ilaha illallah miftahul jannah. Nah, sekarang masuk kepada fi bayani bulughil marahiki wal mu'asyir. Fasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda orang baligh. Tanda-tanda orang baligh. Alamatul bulughi.
alamatul bulughi utawi piro-piro tandane balik. Alamatul bulughi utawi piro balik, tanda-tanda orang balik itu adalah satu, sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan, itu pertama. Wal ihtilami lan ngimpi metumani ihtilam fi zakari ing dalem wong lanang, tumrape wong lanang. Wal unsa lan wong wadon litis isinina maring umur 9 tahun. Yang kedua, alamat balik adalah sudah mimpi basah, mimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun sudah pernah ihtilam, maka dianggap balik. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Wal haidhu dan haid fil unsa tumrape wong wedok atau indikator bagi seseorang sudah mulai kena beban hukum atau mukallaf atau kena taklif dalam bahasa fikih. Nah, ukurannya apa? Ukuran yang pertama itu adalah sudah mencapai umur 15 tahun. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun meskipun dia belum ihtilam, meskipun dia belum haid, sudah dianggap balik. Itu ukuran pertama, ya. Kemudian yang kedua, ukuran yang kedua, karena ini yang pertama ada 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua dijelaskan ihtilam. Ihtilam itu al-imna wa illam yakhrujul mani. Ihtilam itu mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma. Ini bagi laki-laki dan perempuan litis isinina umur 9 tahun. Ukuran yang kedua, meskipun belum umur 15 tahun, tetapi di umur 9 tahun kok sudah ihtilam, maka dianggap balik. Nah, anak-anak seperti ini sudah kena beban hukum. Maka begini saudara, Anda pernah mendengar hadis atau keterangan dari Kanjeng Nabi bahwa ketika anak-anak itu umur 7 tahun sebaiknya diperintahkan salat, kan gitu ya, diajak melakukan ajaran agama. Tapi umur 10 tahun kalau tidak mau dipukul, ini kan sebuah petunjuk bahwa orang yang memulai kena beban hukum kira-kira umur segitu gitu maksudnya. Amin. Faslun. Ayhadza faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Setelah kita berbicara tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Nah, hari ini di fasal yang ini kita berbicara tentang apa? Fi bayanil istinja'i. Ini menjelaskan tentang istinja. Istinja itu bahasa Jawane basa kitabe ku cebok utawa cewok begitu ya. Membersihkan diri setelah buang hajat, baik BAB atau BAK, itu istinja. Nah, ini menjelaskan, pasal ini menjelaskan istinja dengan menggunakan batu. Nah, zaman dulu itu batu ya. Faslun surutu ajza'il hajari utawi piro-piro syarate kecukupane istinja nganggo watu. Syurutu ajza'il hajari utawi piro-piro syarat ketercukupane istinja kelawan watu. Amaniyatun iku ana 8. Jadi syarat kebolehan atau dianggap cukup istinja menggunakan batu itu ada 8. Ayyaku nabi salah satu ahjarin suwijine iku yen to ana apa istinja bi salah satu ahjarin kelawan 3 piro-piro watu. Syarat pertama, istinjaknya menggunakan 3 batu. Wasaniha
ayun kial mahalla ing yen to ngresiki apa hajar al mahalla ing panggonan metune hat najis ya. Wa alaya jifal yen to ora kececer apa yen to ora nyebar apa anajisun najis. Wa alayan takilal yen to ora pindah apa najis sangka nggon metune. Wa alayan takila yen to ora pindah apa najis sangka nggon metune. Wa alaya torolan yen to ora teko anyar alai ing atase najis akhir apa liya. Sebentar. Jadi yang kelima ini tidak ada najis yang baru gitu bahasanya. Wa alai jawizal yen to orang liwati apa najis nang nggon metune sofhatau ing sofah itu kiwa tengene nggon metu berarti bahasa mohon maaf ini bahasa kitabnya pantat ya bokong bahasane. Wa ala yusibau lan yen to ora ngenani nemu sapa wong maning banyu. Jadi tidak ada alat lain ya, tidak ada bahasa di sini itu tidak ada menemukan air begitu. Syarat yang terakhir adalah wa antakunalah jaru tohirotan. Syarat yang terakhir adalah batu yang digunakan itu suci. Jadi saudara, ini adalah ketentuan ya. Kalau sekarang itu apa ya, Pak, masih mungkin Pak begitu sekarang istinja menggunakan batu gitu ya. Ya itu perlu ini sebagai aturan pada zaman dulu ketika istinja tidak ada air, maka boleh menggunakan batu dengan ketentuan 8 ini. Begitu. Yang pertama menggunakan 3 batu. Batu tadi itu bisa membersihkan tempatnya. Tidak dan beristiad. Nah, kalau begitu tisu dibuat keras kan gitu. Tisu digulung dibuat keras begitu dibuat istinja. Yaitu istihad atau perkembangan zaman yang perlu disikapi. Karena konteks istinja dengan batu ini adalah ketika tidak menemukan air sebagai alat utama dalam beristinja. Kalau sekarang kan saya kira di mana-mana ada itu ya. Anda mau kemana lewat tol itu ada rest area. Nah, jangan biasakan, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Anda mungkin sering menyaksikan para sopir itu ya buang hajat BAK hanya dengan berdiri, itu jangan sampai, karena dalam fikih itu diatur bagaimana istinja itu diatur ada adabnya, bagaimana BAK itu diatur ada adabnya masing-masing. Jadi perlu diperhatikan. Allah Ta'ala wa nafa'ana biya bifidal amin, misalkan jangan berdiri, kemudian jangan menghadap kiblat, usahakan di tempat yang tidak ada orang lain melihat, di tempat tertutup. Itu kan sebagian dari adab orang berbuang hajat begitu ya. Allah Ta'ala wa nafa'ana biya bifidal amin ya rabbal alamin. Oke saudara, furudul wudu'i. Nah sekarang menjelaskan wudu. Kalau tadi istinja, sekarang wudu. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki ku ana fasal suwiji. Ini fasal menjelaskan tentang apa Pak Ali? Fasal menjelaskan tentang wudu. Nah, wudu adalah salah satu bentuk toharoh. Toharoh itu kan bersuci kan banyak ya. Ada wudu, ada mandi, ada istinja, itu bagian dari bersuci ya. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar, kalau istinja menghilangkan najis. Nah, kan begitu. Qala rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sitatun iku ana 6. Jadi fardune wudu itu ada 6.
Fardu itu berarti apa? Kewajiban wudu yang nggak boleh ditinggal. Bahasanya itu rukun lah ya. Namanya rukun itu bisa disebut rukun. Ala walutai kang pertama niyaan. Al-khamis udah kaping 5 ghuslu rijlaini iku basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane. Ka'ban itu apa? Kemiren ya. Kemiri apa? Mata kaki itu loh. Saya di sudah kaping 5 tertib buku tertib. Rukun wudhu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggal dalam wudhu. Perlu wudhu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat itu mengusap sebagian dari kepala ya rambut, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki minimal, yang keenam tertib. Lupa kok nggak ada membasuh telinga. Telinga itu merupakan sunnah wudhu, artinya boleh ditinggal. Kalau Anda wudhu tidak basuh telinga, maka wudhunya sudah dianggap sah atau boleh. Itu niat. Nah, posisi niat itu besok saya jelaskan ya. Ini gambaran dulu niat ya. Adapun berkumur, nyuci hidung, bersihkan hidung, tangan itu sunnah ya. Tapi rukunnya 6 ini tidak boleh ditinggal sama sekali. Niat. Habis niat basuh kira wudhu. Nah, kemarin saya tuh menguji mahasiswa praktik ibadah. Ternyata sebagian besar mahasiswa itu tidak mengetahui ketentuan ini. Ada yang menganggap bahwa berkumur itu wajib Pak, kalau enggak itu sudah sah, itu kan repot. Padahal namanya berkumur, cuci tangan, membersihkan hidung, telinga itu sunnah. Dilakukan jauh lebih baik, enggak apa-apa. Pertama saya kasih pertanyaan, Mbak, kalau kamu wudhu tidak basuh telinga, sah gak wudhunya? Nggak sah Pak, kenapa? Karena harus, padahal kan tidak. Keterangannya basuh telinga adalah sunnah gitu. Jadi Anda semua harus paham bahwa mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah, karena ini mempengaruhi nanti keabsahan Anda dalam beribadah. Oke saudara, sebagai pembuka ya. Saya kira cukup di sini kajiannya. Silahkan Anda beraktivitas di tempat lain setelah ini, mungkin kuliah atau sarapan dan lain-lain. Saya kira saya cukup akhiri 3 fasal atau berapa tadi ya, membicarakan pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok kita di fasal tentang niat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp grup selanjutnya. Demikian dari saya. Wallahu bishawab. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.